Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Septian Hadi Winata Edwin dengan NIM L1A119104. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fasilitas dan kompetensi pada sistem agroforestry. Nah, susunan materi yang akan dibahas yaitu pertama ada pengenalan yang membahas tentang mengapa adanya fasilitas dan kompetisi pada sistem agroforestry. Kemudian apa perbedaan di antara di antara fasilitas dan kompetisi tersebut. Kemudian di sini ada menganalisis bagaimana prinsip uh, tanaman berproduksi, dan terakhir ada kesimpulan. Pepatah mengatakan, kehutanan adalah jiwaku dan napas kehidupanku. Namun sekarang dia sakit. Pepatah yang cukup memperhatikan. Dan lanjut. Pengenalan. Di sini kenapa adanya fasilitas dan kompetisi pada sistem agroforestry. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa agroforestry merupakan penggunaan lahan yang memadukan elemen kehutanan, elemen pertanian, dan elemen peternakan, atau memadukan ketiga-tiganya. Nah, dengan adanya elemen-elemen tersebut menciptakan adanya interaksi antar spesies. Kemudian dari pengertian interaksi tersebut ialah adanya hubungan antar spesies yang memiliki daya timbal balik. Lanjut. Di sini interaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi positif dan interaksi negatif di dalam agroforestry. Interaksi positif bisa dikatakan sebagai fasilitas, dan interaksi negatif itu bisa dikatakan sebagai kompetisi yang ada di dalam agroforestry tersebut. Sebagai contohnya, interaksi positif yaitu adanya penopang angin. Jadi tanaman yang memiliki kemampuan untuk penopang angin itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada perakaran yang kuat, kemudian ada tajuk yang lebar sehingga dapat menaungi tanaman yang di bawahnya, kemudian daun yang tidak mudah jatuh, kemudian adanya naungan pohon yang memiliki kanopi yang lebar. Dan kita ketahui bahwa agroforestry itu akan membuat multi kanopi juga. Dan yang ketiga ada suplai nutrisi. Di sini suplai nutrisi di dalam agroforestry itu dihasilkan secara alamiah berupa serasah yang ditimbulkan dari pohon-pohon spesies yang ada di dalam agroforestry tersebut. Dan kemudian ada mengurangi risiko kebakaran hutan. Kita ketahui bahwa tanah yang ada di agroforestry tersebut memiliki mulsa. Mulsa itu berfungsi sebagai penahan air sehingga mengurangi terjadinya penguapan dan menyebabkan tanah itu sendiri menjadi lembab. Dan yang terakhir adalah suplai nitrogen. Jadi di sini ada penjelasan mengenai recycle nutrisi. Jadi recycle nutrisi itu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada akar pohon membantu sinkronisasi ketersediaan unsur hara dengan cara menyerap hara di lapisan atas dengan jalan berkompetisi dengan tanaman semusim. Akibatnya pencucian hara ke lapisan yang lebih dalam berkurang. Kemudian diketahui juga bahwa kompetisi ini akan merugikan tanaman semusim pada batas tertentu. Kemudian yang kedua ada dengan cara akar pohon mempunyai peran sebagai jala penyelamat hara, yaitu berperan menyerap hara yang tidak terserap oleh tanaman semusim pada lapisan bawah ketika musim pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu caranya akar pohon mempunyai fungsi sebagai pompa
hara, terutama ketika lokasi penanamannya berupa tanah subur melalui penyerapan unsur hara, hasil dari pelapukan mineral atau batuan-batuan induk di lapisan bawah tanah. Kemudian lanjut, setelah dijelaskannya mengenai tentang daur ulang nutrisi atau recycle nutrient, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai daur ulang nitrogen. Jadi daur ulang nitrogen merupakan proses biokimia yang dimana nitrogen itu diubah menjadi berbagai macam bentuk, secara pastinya yaitu pengukuran dari atmosfer menuju tanah, kemudian menuju ke organisme dan balik lagi ke atmosfer itu sendiri. Jadi nitrogen yang ada di atmosfer itu dapat bereaksi ketika adanya kilat, kemudian adanya gunung yang meletus, atau ketika adanya suhu yang tinggi. Hal tersebut dinamakan oksidasi nitrogen. Kemudian ada lagi salah satu cara, yaitu berupa penangkapan langsung nitrogen dengan menggunakan bakteri fiksasi. Kemudian bakteri fiksasi tersebut bersimbiosis ke akar tumbuhan kolong-kolongan atau leguminase. Setelah bersimbiosis dari bakteri tersebut, tanaman leguminase akan tumbuh dan berbuah, dan buahnya itu dimakan oleh binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Setelah binatang dan tumbuhan tersebut mati, maka akan menciptakan asam amino. Apa itu asam amino? Yaitu protein yang terdapat pada bangkai organisme tersebut. Kemudian asam amino tersebut akan berubah menjadi amoniak dan terdekomposisi lagi menjadi amonium. Kemudian dari amonium itu akan adanya proses denitrifikasi. Nitrifikasi yaitu perubahan amonium menjadi nitrit. Kemudian akan dinitrifikasi lagi menjadi nitrat. Setelah menjadi nitrat, nah itu ada yang namanya setelah menjadi nitrat itu bisa langsung diserap lagi oleh tanaman, dan ada lagi yang namanya penguapan nitrogen menggunakan denitrifikasi bakteri. Begitulah daur ulang yang nitrogen yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya itu bisa melihat gambar yang ada di slide ini. Kemudian lanjut, interaksi negatif. Jadi interaksi negatif itu bisa dikatakan sebagai kompetisi. Apa saja kompetisi yang ada di dalam agroforestry tersebut? Tentunya terbagi menjadi 3. Yang pertama, intensitas cahaya. Yang kedua ada water and top layer nutrisi, atau ketersediaan air dan nutrisi di lapisan atas. Kemudian adanya hama dan penyakit. Nah, setelah dijelaskannya dampak negatif dari agroforestry tersebut, lalu kita berpikir bagaimana cara meminimalisir dampak negatif tersebut di dalam lanskap agroforestry. Tentunya menurut Hairia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tajuk pohon. Tajuk pohon memiliki sifat atau efek naungan yang baik. Namun ketika tajuk pohon tersebut sudah mengganggu pertumbuhan pohon lainnya, maka tajuk pohon tersebut harus segera dipangkas. Kemudian tipe pohon. Tipe pohon hendaknya dipilih yang mempunyai sebaran tajuk yang tidak melebar. Dan yang ketiga ada jarak antar baris pohon. Jarak antara baris pohon itu hendaknya dibuat lebih lebar. Kemudian yang terakhir ada jenis tanaman semusim yang tahan terhadap naungan. Misalnya pemilihan spesies seperti kencur, talas, jahe, empon-empon, kopi dan lainnya. Dan lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini akan menjelaskan macam bentuk simbiosis. Jadi macam bentuk simbiosis itu terbagi menjadi 6. Yang pertama mutualisme.
Apa maksudnya? Yaitu simbiosis yang memiliki interaksi yang sama-sama menguntungkan, sedangkan fasilitasi yaitu uh, salah satu tanaman membantu tanaman lain, namun tanaman yang membantu tersebut tidak merasa terbebani. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis di mana salah satu member spesies memberikan benefit terhadap salah satu spesies, namun benefit tersebut tidak terasa merugikan bagi member yang memberi benefit tersebut. Kemudian yang keempat ada netralisme, yaitu interaksi yang tidak memiliki kerugian dan tidak memiliki benefit, semuanya netral. Dan yang kelima ada parasitisme, yaitu interaksi yang memiliki kerugian terhadap salah satu tanaman. Dan amensalisme, yaitu salah satu tanaman memiliki habitat terhadap tanaman lain seperti pencahayaan, water, dan nutrisi. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat tabel di bawah ini, yaitu mengenai tentang simbiosis di atas. Nah, kemudian lanjut kepada bagian analisis. Jadi di sini kita akan menguraikan bagaimana prinsip produksi tanaman. Untuk dalam produksi tanaman tersebut kita melibatkan ada yang namanya proses fotosintesis, kemudian proses respirasi. Untuk lebih lanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Jadi secara biologi produksi tanaman itu dapat digambarkan melalui konversi energi cahaya ke energi kimia, yang dimana yang bisa ditransportasikan dan disimpan. Hal itu dinamakan dengan fotosintesis. Kemudian rata-rata fotosintesis itu dapat dihitung melalui banyaknya kandungan karbon dioksida yang pada setiap area ukur per dalam satuan waktu. Kemudian sifat tanaman itu memiliki dua tipe tanaman, yaitu toleran dan intoleran. Apa itu toleran? Yaitu tanaman yang mampu hidup di bawah naungan, sedangkan intoleran yaitu tanaman yang tidak mampu hidup di bawah naungan. Setelah dijelaskannya proses fotosintesis atau sistem fotosintesis bagi tumbuhan, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada tumbuhan. Jadi respirasi pada tumbuhan itu terjadi ketika malam hari. Apa itu respirasi? Respirasi merupakan proses penyerapan molekul oksigen di udara bebas untuk memproduksi water, karbon dioksida, dan energi dalam bentuk ATP yang berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Kemudian di slide berikutnya akan menjelaskan hubungan antara fotosintesis dan respirasi. Nah, hubungan antara fotosintesis dan respirasi itu yaitu ketika tanaman tersebut berfotosintesis yang menghasilkan glukosa. Nah, kemudian glukosa dan oksigen tersebut diover atau ditransport melalui ke berbagai sel yang ada di tumbuhan tersebut, di mana sel-sel tersebut akan mengubah glukosa tersebut menjadi karbon dioksida dan air, kemudian dan menciptakan energi. Nah, itulah hubungan antara fotosintesis dan respirasi. Inilah yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulannya. Jadi fasilitas dan kompetisi itu merupakan salah satu bentuk simbiosis yang ada di dalam sistem agroforestry tersebut. Untuk pengertiannya, fasilitas itu merupakan simbiosis yang dimana salah satu tanaman memberikan benefit bagi tanaman lain, namun tanaman pemberi benefit itu tidak merasa keberatan. Dan untuk kompetisi yaitu pengertiannya yaitu simbiosis di mana
salah satu tanaman tersebut uh, sama-sama mencari nutrisi atau berkompetisi dalam mencari nutrisi, air, dan lain sebagainya. Nah, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke menulisnya di email saya, atau bisa juga melalui Facebook dan Instagram yang tertera di slide ini. Sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.